Perhitungan. Jadi biar nggak gitu ya. Nah teman-teman, kita akan masuk ke sesi terakhir di hari ini, yaitu membuat anggaran Anda. Nah apa sih yang akan diharapkan dari sesi ini? Diharapkan teman-teman nanti akan membuat anggaran untuk mencapai tujuan. Tadi udah bikin tujuan kan semuanya? Nah pengen nggak kira-kira tercapai? Ya pastinya. Nah untuk agar tercapai kita perlu membuat anggaran agar kita tahu berapa yang harus kita tabung dan berapa anggaran kita selama 1 bulan. Kemudian mempelajari cara memahami perbedaan anggaran seperti anggaran pribadi, keluarga, dan usaha. Nah di sini ada yang udah punya usaha? Ada ya? Pernah bikin anggaran usaha? Belum? Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama bicara. Kemudian mempelajari cara untuk menyesuaikan anggaran Anda agar dapat menutup kekurangan atau defisit. Nah, teman-teman, kira-kira di sini ada nggak yang sudah bikin anggaran? Belum? Oh, sekali belum ya? Nah, jadi sebelum masuk ke sesi kita ada beberapa pernyataan. Nah, nanti seperti tadi ya, kalau teman-teman setuju mau berdiri atau tunjuk tangan aja? Tunjuk tangan aja, boleh. Nah, kalau teman-teman setuju silakan tunjuk tangan. Kalau nggak setuju boleh tidak usah. Oke, kita mulai ya. Saya sangat suka dengan es krim. Boleh tunjuk tangan kalau suka es krim. Oke, terima kasih. Betul maksudnya? Oh, tunjuk tangan. Betul juga, nggak salah. Oke, selanjutnya saya hari ini menggunakan pakaian warna hijau. Hijau? Oke, terima kasih. Selanjutnya, Anda sudah mengeluarkan uang hari ini. Nah, belum ya? Oke. Hemat ya. Kayaknya itu boleh di depan. Cara hemat. Nah, kemudian Anda memiliki uang yang ditabung sana. Yang ada tabungan. Gak ada tabungan. Gak ada tabungannya. Tabungannya ada, saldonya ada. Ines kalau tabungannya. Berapa orang tadi yang ada tabungan? Oke. Sebelah sini ada tabungan kan? Oke. Selanjutnya, Anda pernah menabung untuk membeli sesuatu di masa lalu? Pernah? Ini ragu-ragu kita kan mungkin ya? Pernah semua ya? Pernah beli apa Kak? Gak lupa. Beli apa? Beli baju. Jadi ditabung dulu baru beli baju. Kalau gitu. Kalau apa-apanya biasanya tabung untuk apa? Beli HP. Tabung dulu baru biasanya nggak langsung beli ya. Nanti udah paham kebutuhan dan keinginan ya. Bisa pulang udah paham. Atau gantiin di depan. Oke, kemudian
bagaimana Anda membelanjakan uang. Jadi kita ada uang dan punya rencana. Besok mau belanja apa? Siapa yang udah punya rencana? Sesekali. Biasa. Gimana Kak? Oh kadang enggak. Kemudian ya, pas enak buat bawa ya, biar aja ya. Sultan ya, foya. Oke, selanjutnya Anda tahu berapa yang Anda butuhkan untuk 1 minggu. Jadi pengeluaran seminggu ke depan itu kita udah tahu. Ada yang tahu? Nah, kalau yang sebulan tahu? Berapa orang? Ya, boleh. Gambar kisah boleh, nggak pasti. Jadi sebulan ke depan saya tentunya 1 juta. Ada yang sudah tahu? Boleh. Mau belanja tahu nih, mau belanja aja ya. Boleh. Tahu berarti? Sudah tahu ya. Setiap bulannya. Nah, kemudian Anda sudah merencanakan secara sesama berapa yang akan Anda kirim ke keluarga Anda belum? Ada yang masih kirim ke keluarga? Ada? Soalnya boleh? Masih ya? Kemudian Anda tahu persis berapa banyak uang yang keluarga kirim untuk Anda bukan? Ada yang masih menerima kiriman keluarga? Mungkin? Ada ya? Maksudnya berpenghasilan? Gimana Pak? Oh 3 bulan. Gitu ya. Nggak pakai pos langsung ya. Oke, yang terakhir, Anda yakin Anda akan mencapai tujuan Anda, tujuan keuangan tadi. Saya sudah yakin pokoknya tujuan keuangan pasti. Harusnya dia boleh sebentar. Ibu gimana Bu? Yakin? Kira-kira? Agak ragu Bu. Oh, coretannya makin banyak Bu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya menurut teman-teman apa sih tujuan pernyataan tadi? Apa tujuannya kita tahu berapa uang yang ada di kantong kita, berapa pengeluaran sebulan? Apa tujuannya? Kira-kira? Berarti untuk mengukur Kak ya, kita harus lebih aware. Kadang-kadang uang di kantongnya nggak hitung berapa. Taunya dibilang hilang uang saya, padahal nggak ada di awal ya. Ini tadi adalah 200 di kantong, kok tinggal 2.000 gitu ya. Padahal uang 100 sama uang 2.000 sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi terkadang kita pun tidak tahu berapa yang kita punya uangnya, berapa yang hari ini kita belanjakan. Nah, makanya dari itu hari ini kita akan belajar mengenai anggaran. Nah, jadi teman-teman, anggaran itu merupakan sarana untuk mengambil keputusan, merencanakan dan menggunakan uang dengan cara terbaik agar dapat mencapai tujuan. Jadi anggaran itu digunakan sebagai alat ukur ya buat teman-teman. Karena tadi kita kan mau mencapai tujuan nih, tentunya kita harus tahu. Untuk itu kita harus tahu berapa ya pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Kalau kita nggak tahu dan tidak catat, maka tujuan itu mungkin tidak bisa tercapai. Jadi kayak tadi dibilang, bisa nggak tercapai? Bisa, tapi kita harus bikin yang namanya anggaran dan perencanaan. Nah, anggaran itu sendiri akan dibagi
bagaimana membuat anggaran.
Laut ya. Oke. Kemudian ada lagi. Nah, itu dimasukkan ke dalam pengeluaran tetap atau tidak tetap? 2.800-nya. Tidak tetap. Kenapa? Tergantung cuaca ya. Jadi kalau teman-teman yang ada usaha, namanya usaha itu nggak pernah ada yang sama ya. Ada masanya turun, ada masanya naik. Nah, jadi kalau hasil pendapatan usaha harus masukannya selalunya ke tidak tetap. Jadi penjualan hasil tanah rumput lautnya berapa? 2.800. Berarti berapa total pendapatan Bu Eli? Berapa Ibu? 60.800 ya. Ada lagi nggak pendapatannya? Habis ya. Gaji, nah gaji itu masuk kemana? Ke pengeluaran ya. Jadi kalau gaji karena ini kasusnya usaha, masuknya ke pengeluaran. Nah, pengeluarannya apa aja? Nanti teman-teman sambil diisi ya. Listrik, kemudian listriknya berapa? Listriknya 100. Kemudian? biaya dapur 100, Oke, kemudian? untuk pengikatnya 300, bibitnya 100. Transportasinya 50 ya. Kemudian apa lagi? Pulsanya berapa? 100. Kemudian berapa Ibu? 300. Kemudian Bibitnya 100. 100. Ada lagi? Nah, spanduk masuk ke pengeluaran penting atau opsional? Nah, Kenapa? karena nggak selamanya. Karena nggak selalunya ya, nggak setiap bulannya bikin spanduk ya. Nah, jadi total pengeluaran penting Ibu Eli berapa? Pengeluaran penting ya Bu? Ibu Eli ada beli rumput laut nggak? Ya. Ada 58, 750. Kira-kira bisa nggak? Jadi total pengeluaran pentingnya ada beli rumput laut 56 juta, kemudian gajinya 2 juta, listrik air 100, transportasi 150, pulsa dan kuota 100, tali tambangnya 300, bibit rumput laut 100, sehingga totalnya 58 juta 750. Nah, kemudian pengeluaran opsionalnya tadi apa? Spanduk ya, berapa? 200. Nah, kalau pengeluaran di pendapatan dikurang pengeluarannya berapa? Ya, 800 dikurang 800 dikurang 58.350. Ya, 950. 1.850. Kalau hitungin orang cepat kita ya. Uang sendiri kan itu. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman kira-kira paham nggak dari studi kasusnya? Paham ya. Ada yang mau ditanya dulu? Nah, biasanya kapan tokoh kita menyusun anggarannya? Anggaran itu disusun kapan? Awal bulan atau akhir bulan?
tadi ya alat ukur. Oh ternyata kalau biaya ini plus berarti ini artinya tidak defisit, surplus. Jadi masih bisa. Ternyata dengan gambaran segini saya bisa kok pengeluaran ini. Namun ketika terjadinya defisit, mana yang harus kita hilangkan? Opsional ya. Di opsionalnya kita harus kurangi. Makanya perlu dipisahkan antara pengeluaran penting dan tidak penting. Oke? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke anggaran pribadi. Silakan dijelaskan. Tadi anggaran apa Ibu? Kita masuk, sorry ya, kita masuk ke anggaran keluarga dulu ya. Jangan mau ganti kita ada uang basic kan? Ada terus. Jadi teman-teman sambil isi atau mungkin ini di rumah juga boleh. Dibawa pulang Ibu. Nah, balik.
keluarga itu kan berapa ya suami ngasih ke kita. Terkadang ada beberapa keluarga yang istri juga berkontribusi, ada yang nggak mau, uang suami pokoknya semua uang saya gitu ya. Nah ibu-ibu di sini gimana? Uang suami aja atau kontribusi keduanya? Keduanya ya, saling memberikan kontribusi. Ada lagi pendapat teman Kak Weli? Habis ya. Pengeluarannya? Pengeluarannya 750 biaya sekolah, pendidikan, Biaya pendidikan. Nah, ada lagi? Arisan penting atau tidak penting? enggak lah kalau udah ikut arisan kan Kalau udah itu harus penting. Karena harus ya. Ya, jadi kasusnya sering ngomong arisan ya. Jadi kasusnya kalau sudah main ya terlanjur dibayar. Namun kalau belum silakan pertimbangkan tadi ya, itu kebutuhan atau keinginan. Nah, arisannya 200 ya. Ada lagi? makan keluarga cerita Konsumsi Pak, usaha seluruh keluarga pulsa, apa? 200. Listrik air. Ada lagi? transportasi uang keluarga negara Saya tambah di sini ya. Transportasi 300. Ada lagi? biaya kesehatan 150 Ada lagi? beli sepeda Ada anak masuk opsional atau opsional opsional? Berapa? 750. Berapa total pengeluaran keluarga Weli? Aku lah kalau 3 juta. Berapa? Juta? 4 juta 4 juta? Dari mana? Pagi apa? Coba deh. Gua lupa lah. Dari salah muda salah. Tapi lu kurang ikut dulu. Yang lain jangan murah jangan jadi. Pemerintah murah. Sudah lah. Sudah lah. Berapa 3 juta 500 kan? Ada yang susah nggak? Sisa berapa? 500 500-nya dibawa kemana? jalan Oh ya. Masuk celeng ya. Jadi sisa tabungan ini bisa dimasukkan ke tabungan. Nah, ini kan tadi pengeluarannya surplus ya. Kadang-kadang pasti kita ada pernah mengalami defisit. Ya, defisit itu artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Apa yang kita akan lakukan jika terjadi defisit? Ya, gimana? mengurangi biaya opsional Mengurangi biaya opsional.
sudah, kita masuk ke anggaran terakhir. Tadi ada anggaran apa aja? Anggaran pribadi, anggaran keluarga, anggaran usaha. Oke, nanti usaha udah, keluarga udah, kita akan pribadi ya. Nanti setelah kita bantu toko, teman-teman silakan tulis anggaran teman-teman masing-masing ya. Hari ini kita bantu Bu Eli dulu. Berpahala kita bantu. Jumat lagi. Enak kuenya. Boleh silakan. Oke. Banyak yang tidak tetap. Selama ini minus apa? Sakit lebih besar. Berarti agar silaturahmi tidak terputus. Satu miliar. Oh, wah luar biasa. 1 miliar. Jadi pertanyaannya bagaimana? Karena kalau kita kan tadi dibilangnya buat anggaran yang sekali-kalinya. Ya kan? Kali-kali. Oke, kalau kita menurunkan penghasilan tidak tetap lebih besar daripada tetap. Selama ini Bu, pengeluaran penting bisa tercover nggak sama? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, jadi selama Bu penghasilan tetapnya bisa tercover pengeluaran penting, itu nggak masalah. Nah, itu yang pertama Bu. Namun ternyata nggak bisa, asal tidak defisit, itu nggak apa-apa. Kan? Tapi kalau setelah Ibu hitung, nah itu tadi kembali lagi kalau minus berarti antara dua Bu. Berarti di pendapatan tetapnya bisa jadi harus dinaikkan atau di pengeluarannya Ibu kelola. Atau mungkin nggak bisa nambah pendapatan tetap karena mungkin PNS atau apa, nggak masalah Bu. Ini kayak tadi saya bilang, jangan kita jadi patokan. Ibaratkan saya pendapatan tetapnya 5 juta, akhirnya nambah pengeluaran opsional. Ya lah 5 juta kapan lagi buat ke Kuala Lumpur, ya kan? Dari dulu. Tadi kembali lagi ke kebutuhan itu jauh. Dapat mau tanya lagi sampai habis maghrib. Gimana Bu? Boleh? Kira-kira ada yang mau tanya? Kadang-kadang kendalanya di pencairan. Maksudnya, Betul. biasanya dia tuh awalnya ada kok pastinya. Oh, kendalanya di situ. Nah, jadi kalau saya nggak tahu nih, nanti awal tahun belum Padahal belum tentu. Saya sih. Oh gitu. Nah teman-teman ini sama kasusnya sama kayak kita tuh petani, ya. Petani itu kan ada masa panen, ya kan. Kemudian masa panen itu pun bisa jadi gagal, bisa jadi tidak. Nah kembali lagi Bu, anggaran ini merupakan alat. Kejadiannya belum tentu seperti ini. Nah, bisa jadi minus, bisa jadi plus. Itu sebenarnya kembali lagi ke keterampilan kita. Cara kita mengelola uang, menimbang mana yang penting, mana yang tidak penting.
walaupun sekarang memang pendapatan itu susah ya, bisnis juga susah, pekerjaan juga susah, namun ya kita namanya manusia nggak ada salahnya mencoba ya. Jadi manfaatkan loh link-link seperti ini, pertemuan seperti ini. Kita nggak tahu kebaikan itu datang dari arah mana aja. Kan bisa malah tahu ada job di bidang hukum, kesehatan, macam-macam fashion tadi, ya kan? Silakan manfaatkan. Teman-teman juga di sini pasti banyak komunitas kan? Silakan saling sharing. Ini kamu juga banyak ini nih pengalaman dunia ke wirausaha juga banyak. Banyak. Pajak tadi ya. Saya juga ya. Paling bukan yang opsional itu yang paling kadang-kadang nggak bisa dikatakan adalah jajan. Benar ya? Jajan. Saya tahu itu. Malah keluarga misalnya, aduh saya malas masak, beli aja deh. Ya benar ya. Nah, satu lagi ya, karena sakit. Nah, jajan itu misalnya kita mau beli, contoh kita mau beli sate, kayaknya enak tuh nasi gorengnya. Ya, itu nasi goreng. Nah, gitu ya. Itu yang membuat kita jadi tidak terkendali. Nah, betul kayak kata Nabila bilang tadi, ya udah hari ini saya kan kita sudah jajan, besok jangan jajan lagi ya. Coba dulu. Nah, kita ini memang betul tidak bisa ya, tapi kita coba. Karena memang pengeluaran karena mendapat itu susah, tapi mengeluarkan itu mudah. Mudah sekali. Ntar sudah habis. Nah, jadi kembali lagi ya, ketika teman-teman sudah punya alat tadi ya, tujuan, ingat lagi ketika saya sebenarnya kan tadi mau umroh, nggak mungkin lah saya jalan. Tapi kebutuhan opsional ya. Oke, tadi jangan ya udahlah makan tadinya sehari sekali aja lah demi umroh gitu, jangan juga. Oh, nanti boleh dibawa pulang nggak Bu? Boleh dibawa pulang. Hemat ya. Pengingat. Kalau kita tempel di ini kan, maksudnya kalau yang saya pernah baca ya, yang pernah itu pelajaran ya. Jadi yang namanya kita hidup itu kan bukan hanya sekedar hidup aja. Kalau hidup hanya sekedar hidup ya, kalau juga gitu kan. Ya. Kita harus punya tujuan hidup. Dan dibilang kita harus tulis target-target hidup kita. Seperti kayak kita bermimpi aja dulu. Contohnya pengen bangun rumah impian, pengen beli mobil yang keren lah, pengen ini gitu. Kita tulis. Emang kita carikan di mana yang kalau kita bangun pagi itu kita lihat. Jadi itu kayak mindset kita akan terbangun dari situ Pak. Jadi setelah kita punya uang, kita mau keluarin, kita makan pagi, memang kayak kalian itu kayak ya mimpi aja gitu. Kita memang tadi kan jajan gitu kan berarti kita sama diri sendiri ya gitu. Makanya kita punya tujuan. Ya kalau kita nggak usaha ya akan status gitu aja gitu. Tapi waktu kita lihat itu kayak ada yang manggil gitu. Aku punya ini, aku di sini nungguin gitu. Jadi kayak ada pencapaian. Jadi itu bagus memang kalau kita sehat kita sulit. Ya saya sendiri emang nggak begitu. Dan aku satu-satu memang terwujud gitu dari mimpi-mimpi tadi. Jadi yang awalnya mustahil itu kayak tercapai. Ya, alhamdulillah Pak gitu. Memang tercapai. Contohnya saya satu kan, ini mau kasih aja. Nah, saya kepengen bangun rumah untuk orang tua. Dan itu dalam beberapa tahun dari mimpi yang saya tulis itu terbangun. Pasti udah tulis. Iya, jadi memang saya udah gini. Dari hasil pendapatan saya 1 bulan saya harus sisihkan sekian juta gitu kan. Walaupun saya nggak ada uang lagi untuk jajan, yang sekian juta di tabungan ini saya nggak sendok. Saya anggap itu uang hilang, nggak ada lagi. Jadi emang karena mimpi tadi gitu. Jadi waktu kepengen pakai, waktu bangun tidur ya dicermin, saya pengen dingin ini sih. Kita baca itu kak, emang kayak kebawa sendiri ya kita. Oh jangan gitu, nanti nggak akan keluar gitu. Jadi alhamdulillah beberapa tahun itu emang tercapai. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi itu sebagai apa ya, untuk menjaga juga diri kita ya. Kita tulis. Nah, itulah teman-teman manfaatnya kita menulis. Agar kita lebih tahu ke depannya kita mau ngapain. Karena gak ada kata terlambat. Kan, kapan aja umur
bacain? Siapa yang dulu ya? Suara-suara. Mau yang cowok-cowok? Pak Ketua kelas dipaksa terus ya? Ayo. Nah, mulai. Saya Bu. Teman-teman pengen dengar suara Xiaomi? Ketika sesuatu kan. Anggaran pribadi setelah menyusun anggaran usaha, ini menyusun anggaran pribadinya. Dia mencatat pengeluaran dan pendapatan pribadinya. Maka dia memasukkan penghasilan yang didapatkan dari hasil menggaji. Menggaji dirinya sendiri misalkan kalau susah dia segala pengeluaran seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi menyisihkan sebesar 1.500.000 bukan keluarga. Bu Eri tidak ingin membeli baju baru 200.000, membeli kosmetik 100.000, dan membalut tempat 100.000. Terima kasih tepuk tangan untuk Oke, yuk kita sama-sama isi berapa sih pendapatan dari Ibu Xiaomi, Ibu Eli. Jangan fokus ini. Berapa teman-teman? Gaji Nah, 2 juta. Ada lagi pendapatannya? Ada ya. Pengeluarannya? Tadi ya kan ada kontribusi ke keluarga Bu Eli 1.500.000. Ada lagi? Baju. Baju baru penting atau opsional? Nah, udah mulai bisa ya membedakan dengan kebutuhan. Kita lihat sebulan ke depan habis lebaran. Kalau kami Iya. diundang, Baju baru berapa teman-teman? 200. Nah, kosmetik Terus tuh, opsional protein. Ayo. Tadi begini kita ambil studi kasus Bu Eli ya. Kembalikan ke pengusaha penting. Ayo, pikiran tadi saya minta kebutuhan tadi kita. Kalau skincare ini, kalau kosmetik nih, kosmetik tuh beda takut ya. jiwa-jiwanya kan. Opsional berapa Pak? Ah, masa sih? Berapa? Bukan kebutuhan. Nah, jadi teman-teman kalau kasus Bu Eli, kalau pakai bedak luntur dari petani rumput laut ya. Jadi depan suami. Nah, jadi untuk kasus ini Bu Eli memilih untuk pengeluaran opsional. Ya. Tapi kalau nanti mungkin suaminya, makanya Pak Aminya setia mungkin ya. Jadi kosmetik berapa? 100. Ada lagi? Pak nih. Pembalut satu. Pembalut penting. Penting ya. Menurut cowok gimana? Penting. Kenapa penting? Kebutuhan perempuan ya. Nanti kalau istri minta, ya penting itu. Pakai jadi di sini pembalut satu pak kayaknya ya, dulu ya. Yang model ini Pak. Oh, yang daun sirih kan. Premium ya. Penting nggak? Penting nggak? Mungkin ada rasa vanilanya. Jadi total pengeluaran Bu Eli berapa? Berapa 900? Korupsi nih Pak Adi. Ada sisa nggak? 100.
ada malu. Ada dikasih. Besok di bank gitu ya. Di bank. Bisa suruh belanja kak dari kawan kan. Oke, silakan teman-teman kita kasih waktu 3 menit. Biar pas jam 6. Ya, kita selesai.
biasa 20.800. Lumayan juga berarti salah tadi mau nomor ya bisa ya. Ada sebenarnya angkanya surplus atau defisit? Surplus. Banyak nggak surplusnya? Wah, luar biasa. Wah, Gimana caranya? oh belum di. Oh, belum real. Aduh, keren. Ternyata belum real. Yang defisit siapa? Ibu defisit nggak Bu? Dari segi mana sih sudah tahu? Dari segi mana kayaknya defisit? Nah jadi, nah itulah gunanya anggaran ya teman. Terkadang kita tertampar oleh realitas kita sendiri. Nah jadi teman-teman yang bisa mulai nih bulan depan bisa bikin anggarannya dari ini. Kalau yang punya suami silakan diskusikan sama keluarga. Bisa bikin anggaran usaha gaji dan keluarga ya. Jadi sudah bisa mulai kecil. Nah tadi kan kita sudah belajar ya anggaran kita. Namun namanya masalah pasti ada, ya. Udah capek-capek bikin ini kalau masih musim. Namanya masalah godaan. Nah teman-teman mau dong solusi dari masing-masing teman-teman. Silakan bikin dulu ya. Apa solusinya jika terjadi defisit? Jadi kalau setelah bikin anggaran, wah ternyata defisit. Oke tadi baru bikin anggaran, ternyata saya sama lebih banyak opsionalnya daripada yang penting. Yang penting saya nggak pentingkan, yang opsional saya pentingkan. Apa solusi dari teman-teman? Ada yang mau berbicara apa? Ayo gue, Mau dipikirin dulu. kayak gue kan kayak mau ngomong.
Berarti jawabannya seperti yang di atas. Apa kalau terjadi sama kakak? Kalau saya lebih ke yang tadi pendapatan tambahan gitu, misalnya kalau usaha sambungan atau kan sekarang banyak yang cara mendapat pendapatan yang gampang, nggak sedikit, yang penting ada gitu. Berarti kayak kakak tadi belajar hal baru ya? Iya, ya sekarang kan zaman makin maju ya. Dan sekarang kan semuanya bisa jadi konten bisa jadi afiliator. Semuanya belajar. Soalnya evaluasi diri. Jangan lupa kita umurnya udah tua, jadi ya udah sekarang Masih udah tua, Bu. Kita siapa aja ya? waktu kita komunikasi kan, oh saya udah tua, saya nggak tahu apa-apa kayak gitu kan. Intinya selagi kita masih mau belajar apapun hal baru itu pasti kita tahu. Upgrade Great skill ya. evaluasi diri ya. Banyak kalau bisa mungkin kan buat usaha apa-apa di toko, akhirnya kan bisa sekali seminggu sekali itu kan pendapatan juga sih. Ibu-ibu kan kadang bisa buat keripik atau makanan apa yang kecil-kecil di toko, kayak gitu bisa dari pendapatan. Nah, ini ya teman-teman, jadi kita bisa mulai upgrade skill. Ya, jadi pendapatan itu nggak mulu itu aja. Sekarang super pendapatan itu luar biasa banyak kalau kita mau manfaatin. Jadi kesempatan di sini ada yang ahli belajar terus. Ajarin dong cara pinjam gimana. Ayo kurangi. Panjang ceritanya. Buku gratis. Kalau besok nggak kos, bayar. Buku gratis. Terakhir solusi dari Kak. Oh, udah semua. Jadi kesimpulannya Ya, kalau ditanya sama saya lebih ke sebelah kiri ya, menambah pendapatan karena ya meningkatin omset lah gitu kan pastinya. Oke, berarti kalau kita punya usaha, Iya, lebih semangat lagi kan, udah ini nggak pakai galau-galau. harus targetin omset ya. Nggak boleh buat mudah kan. Nah, nggak boleh hari ini buka besok tutup. Iya, Hari ini, betul. iya, Konsisten, kita konsisten. konsisten ya. Hari ini buka besok, Bu, kok nggak buka? Ya, saya tutup ada saudara kawin, ada saudara ini, ya kan? Besok udah Jadi orang nggak percaya ya, Iya. kalau gitu ya. Padahal orang pengen beli produknya, tapi kadang kita nggak konsisten dalam. Orang yang nikah dia. Jadi saya beranak kayak gitu. Jadi sering ya teman-teman lihat usaha terkadang begitu, ada keluarganya ini itu tutup usahanya. Nah, peluang itu selalu ada. Nah, inilah teman-teman solusi yang bisa kita terapkan kepada diri kita kalau terjadinya depresi. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di sesi pembelajaran apa yang kita dapatkan dari sesi ini. Banyak banget ya kan? Sebutnya 35 ya. Belum ada, luar biasa ya. Apa pembelajarannya? Atau nggak ada pembelajarannya? Ada nggak pembelajaran apa yang teman-teman dapatkan? Harus komitmen. Jadi komitmen dalam menghabiskan waktu. Belanja ya. Jadi komitmen bikin anggaran supaya tercapai tujuan dan supaya teman-teman tidak terjadinya defisit. Jadi kayak tadi teman-teman pagi bilangnya nggak tahu uangnya raya kemana. Nah, hari ini saya sih salah-salahkan aja kata uangnya. Padahal yang habisin kita gitu. Nah, jadi sudah bisa mulai menjadikan anggaran sebagai alat ukur. Oke, terima kasih teman-teman. Kita cukupkan sesi hari ini. Namun sebelum berakhir sesinya, saya minta tolong isi reaksi hariannya, ya. Tidak usah terus semangat. Silakan sampaikan pendapat teman-teman. Jadi yang paling atas itu saya kasih sedikit, teman-teman tolong isi tanggalnya juga. Yang paling atas apa yang disukai dari pelatihan ini, silahkan dituliskan apa yang teman-teman senangi. Kemudian yang perlu ditingkatkan dari pelatihan ini, apa yang mungkin perlu ditingkatkan. Nah, yang saya masih belum yakin mengenai itu, isi materi apa yang teman-teman masih belum paham. Kalau ada materi yang belum paham, silahkan isi di saya masih belum yakin. Oke, kemudian silakan tuliskan rekomendasi
kan